Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Musyafiq, NIM 095. Saya di sini akan menjelaskan tentang komunikasi dalam pandangan manajemen sumber daya manusia. Komunikasi ialah bisa disebut juga jantungnya manajemen sumber daya manusia. Dalam dunia manajemen sumber daya manusia, komunikasi bukan sekedar tentang menyampaikan pesan. Ia adalah darah yang mengalirkan kehidupan ke dalam setiap urat nadi organisasi. Ia adalah benang halus yang menjahit setiap individu dari level tertinggi hingga terendah menjadi sebuah mosaik yang utuh dan bermakna. Bayangkan sebuah orkestra, setiap musisi adalah karyawan yang ahli di bidangnya, namun tanpa konduktor yang mampu menyampaikan arahan dengan jelas, memimpin dengan visi, dan mendengarkan setiap nada yang dimainkan. Yang tercipta hanyalah suara sumbang. Disinilah peran manajemen sumber daya manusia sebagai konduktor tersebut, dengan komunikasi sebagai tongkat ajaibnya. Kemudian di sini ada beberapa fungsi komunikasi. Di sini ada 5 saya menyebutkan. Yang pertama, sebuah jembatan informasi dari atas ke bawah dan sebaliknya. Komunikasi membangun jembatan 2 arah. Dari atas atau manajemen, ia mengalirkan visi, misi, kebijakan, dan target perusahaan. Ini seperti memberikan peta perjalanan agar setiap anak atau setiap awak kapal tahu arah yang dituju. Dari bawah atau karyawan, ia menjadi saluran bagi aspirasi, keluhan, ide-ide segar, dan umpan balik. Sebuah organisasi yang sehat tidak hanya pandai berbicara, tapi juga tulus untuk mendengarkan. Yang kedua, fungsinya yaitu sebagai perekat hubungan dan budaya. Setiap percakapan, setiap email yang responsif, dan setiap apresiasi yang tulus adalah batu bata yang membangun fondasi budaya perusahaan. Komunikasi yang terbuka dan penuh respek menciptakan lingkungan kerja di mana rasa percaya tumbuh subur. Karyawan tidak merasa seperti sekrup yang biasa diganti, tetapi sebagai mitra yang dihargai kontribusinya. Nah, selanjutnya fungsi yang ketiga sebagai motivator yang tak terlihat. Sebuah kata-kata penyemangat dari atasan, pengakuan atas kerja keras di depan tim, atau bahkan penjelasan yang jernih mengapa sebuah keputusan sulit harus diambil. Semua itu adalah bentuk komunikasi yang memompa motivasi. Ia membuat karyawan merasa bahwa usaha mereka bermakna dan mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Fungsi yang selanjutnya yang keempat yaitu sebagai alat untuk mengelola perubahan. Dalam dunia yang berubah cepat, organisasi harus beradaptasi. Komunikasi adalah kunci untuk mengelola transisi ini. Ketika sebuah perusahaan akan diterapkan, entah itu sistem baru, restrukturisasi, atau strategi segera, penjelasan yang transparan, konsisten, dan empatik akan mengurangi ketakutan dan resistensi. Karyawan akan memahami mengapa dibalik perubahan tersebut, sehingga mereka lebih siap untuk berjalan beriring. Selanjutnya fungsi yang terakhir, fungsi yang kelima sebagai fondasi pengembangan diri. Komunikasi efektif adalah inti proses pengembangan karyawan melalui umpan balik yang konstruktif dalam sesi evaluasi kinerja. Seorang manajer tidak hanya menilai tetapi membimbing. Percakapan tentang tujuan karir dan pelatihan yang dibutuhkan adalah bentuk komunikasi yang menunjukkan investasi perusahaan pada masa depan sang karyawan. Di sini ada bentuk-bentuk komunikasi dalam praktek manajemen sumber daya manusia. Komunikasi ini terwujud dalam berbagai ritual dan saluran dari dalam organisasi. Yang pertama, komunikasi formal seperti rapat Hans yang mengobarkan semangat. Yang kedua, komunikasi informal seperti obrolan santai di party, diskusi yang cepat koridor, atau grup chat yang solid.
Terus selanjutnya komunikasi diagonal dan horizontal, bukan hanya dari atasan ke bawahannya, tetapi juga antar departemen. Kolaborasi yang lancar antar tim adalah buah dari komunikasi yang baik. Selanjutnya komunikasi personal yang paling powerful, sebuah percakapan empat mata antara manajer dan anggota timnya untuk membahas bukan hanya pekerjaan tetapi kesejahteraan mereka. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa pada akhirnya komunikasi dalam manajemen sumber daya manusia adalah seni merajut makna. Ia mengubah instruksi menjadi inspirasi, tugas menjadi tujuan, sekumpulan individu menjadi sebuah tim yang solid. Begitu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.